kepada paparan visi misi dari bukan nomor satu ya teman-teman, tapi menurut urutan daftarnya. Kepada Bapak Sumanto, kami persilakan dengan baik. Silakan Pak Sumanto. Coba dites suaranya Pak Sumanto. Halo, Assalamualaikum Pak Ya, Ngajak. ya, Sudah Bapak Ibu sekalian, sudah bisa didengar suara saya? Bisa didengar, Pak. Bisa didengar Pak? Semua Pak? Bisa didengar. nggak dengar nih. Sudah Pak? Soundnya gede. Itu yang bisa kan kliennya sendiri kan, Bu? Sudah semua Pak ya? Profilnya juga sudah kita baca. Ya, Kecilin aja, Bu. Oke, oke. Oke, mulai Pak ya? ya. Oke, Dihitung terima 15 kasih. menit Pak Sumanto ya. Silakan Pak. Silakan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian, warga Tamara yang saya hormatin, saya Waalaikumsalam. cintain. Eh, Kami ingin memaparkan secara ringkas saja kepada Bapak Ibu sekalian warga Tamara bahwa eh, jika nanti saya terpilih menjadi calon ETRE, kami punya misi. Mudah-mudahan nanti bisa ditagih sama Bapak Ibu warga Tamara karena niat dari pencalonan diri saya hanya ingin mengabdikan diri kami kepada warga Tamara berikut kompleknya, gitu. Jadi keluarga itu pelayanannya, kompleknya adalah pendukung dari lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Jadi visi saya di sini eh, mungkin sudah di-share semuanya kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu terwujudnya Tamara yang guyup, aman, asri, nyaman, dan bersih. Ya, untuk menindaklanjuti dan menopang dari visi tersebut, saya berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman, misi kita, terus menerapkan program kebersihan, mengembangkan ruang terbuka hijau, memberikan pelayanan yang cepat kepada warga, menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi, eh, laporan-laporan keuangan dan lain-lain, mendorong partisipasi warga agar aktif bersama-sama untuk eh, menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan perumahan Tanjung Mas Raya ini. Membangun kesadaran keamanan bahwa keamanan ini sangat penting untuk kita lakukan karena eh, jangan sampai yang sudah-sudah ini sebenarnya kompleks setingkat Tamara, kalau saya lihat keamanannya memang perlu dievaluasi. Untuk itu, jika nanti saya terpilih, tentu saya ingin mengevaluasi dan memperbaiki cara yang lebih baik dari yang sekarang ini, gitu. Itu Bapak. Lalu program kerja yang kami tawarkan kepada warga Tamara, yaitu pertama, memperkuat sistem keamanan di perumahan dengan meningkatkan tim keamanan yang berkolaborasi dengan warga perumahan Tamara. Yang kedua, meningkatkan penghijauan dan kebersihan lingkungan dengan memprioritaskan pembuatan sumur untuk nyiram tanaman. Karena saya melihat di musim kemarau di Tanjung Mas Raya ini rumput-rumputnya pada coklat. Berarti dia kurang air pada mati. Saya punya rencana bagaimana di Komplek Taman Raya yang seluas ini, saya rencanakan 5 sampai 6 titik sumur, nanti dibikin jaringan di bawah tanah dengan pelalon, terus dibuka kerannya ngocor di setiap wilayah taman agar seluruh wilayah Tamara yang ada tamannya ini tersirami air sumur di setiap musim, baik musim penghujan apalagi musim kemarau, gitu Pak. Yang berikutnya melakukan perbaikan pada taman, infrastruktur, fasilitas umum serta mencegah menangani banjir melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya Pemprov DKI. Memberikan pelayanan terbaik kepada warga komplek dengan jujur, transparan, akan manfaatkan CSR dalam rangka membangun lingkungan Tamara. CSR yang dimaksud oleh saya adalah perusahaan-perusahaan di luar Tamara. Mungkin yang non jauh sana, tapi mungkin saya punya jaringan, saya kenal, mungkin kalau saya membutuhkan anggaran,
berkaitan dengan pembangunan komplek Tamara, mungkin saya akan minta usulan permohonan bantuan lah gitu kira-kira. Jadi kebetulan saya punya jaringan ke sana juga. Mudah-mudahan nanti setelah saya jadi langsung saya tindak lanjutin aja. Saya modelnya tidak banyak cerita panjang berjanji kepada warga, tapi langsung eksekusi pelaksanaannya. Karena saya selama di Tamara ini sudah 10 tahun bisa melihat dan memikirkan bagaimana caranya memperbaiki komplek Tamara ini menjadi yang bagus ini. Terutama sasaran saya adalah Taman Monasnya Tamara, yaitu lapangan tenis seluas 1,5 hektar itu. Saya lihat setiap malam kalau kita lewat gelap gulita. Ini sebenarnya kurang bagus menurut saya karena untuk mendeteksi keamanan sangat sulit juga kalau di waktu malam. Karena itu prioritas saya mungkin ke situ, perbaikan Taman Monasnya Tamara. Jadi rencana saya itu di kelilingnya itu dibikin taman baru, dipagar setinggi 1 meter atau setinggi tanah yang dari dalam dinaikkan 0,5 meter, lalu dibikin tanaman, taman, dikasih lampu muter setiap 50 meter atau setiap 30 meter. Biar lokasi kawasan Monasnya Tamara ini benar-benar terlihat indah, terang setiap orang lewat juga enak dilihatnya. Mungkin itu yang menjadi prioritas saya. Sumur juga tadi, terus sama keamanan ini yang menjadi prioritas saya itu dulu. Begitu eh, dipilih oleh warga, saya langsung eksekusi Pak. Nggak mau banyak janji berkepanjangan karena ya saya tadi melihat 10 tahun di sini kelihatannya yang perubahan yang vital itu belum pernah ada. Makanya saya berharap eh, jika nanti terpilih itu saya bersedia untuk melakukan itu semua. Mudah-mudahan itu yang menjadikan program kerja saya. Terus moto kerja saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi setiap warga serta siap berkontribusi secara sukarela untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Itulah kira-kira Baik, Pak Raja sebagai Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua RT secara ringkas saya sampaikan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Sumanto. Tepuk tangan dalam hati kita juga nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sumanto Pak. Jadi saya jelaskan di sini Bapak-Bapak diberikan kesempatan kepada Bapak-Bapak untuk bertanya dan menyebutkan nama dan tinggalnya di mana, di blok berapa. Kemudian saya sampaikan bahwa calon ketua RT juga bisa bertanya, ya. Silakan, siapa yang pertama nih? Boleh kita menanya. Boleh, silakan sebutkan nama Pak ya. Normalin lagi. Ayo, siapa Pak? Ya Pak, saya Puji Setiawan Pak, Oke, dari blok silakan Pak B6. Puji Setiawan, silakan Pak. Blok B6 nomor 5 Pak. Ya, Pak Puji. Pak Sumanto, terima Ya. kasih. Ininya visi misinya bagus. Ya. Cuman mungkin yang saya mau tanyakan mengenai CSR Pak. CSR itu kan Ya. melibatkan pihak ketiga Pak. Ya. Timbal baliknya dengan si pihak ketiga itu Pak, service responsibility ya. Jadi harusnya tidak ada timbal balik dari dia. Jadi Ya. kalau kita dapat sumbangan ya, itu sumbangan untuk ini tanpa perikatan apapun. Nah itu harus jelas. Depan nanti kalau enggak dia minta sesuatu ke kita, akhirnya kita harus timbal balik dia. Untuk kepentingan di Ion Mall, dia Ya. akan minta balik ke kita. Itu Pak, mungkin pertanyaan saya Baik, itu Pak dulu. Puji. Terima kasih Pak. Silakan Sumanto. langsung Oke. jawab Pak Sumanto. Oke, terima kasih Pak Puji. Saya memang CSR yang dimaksud nggak boleh bersyarat dan saya juga paham tidak perlu melibatkan balik atau timbal balik. Kebetulan saya punya teman banyak sekali yang ya punya jiwa sosial. Perusahaan-perusahaan yang kenal sama saya selama ini, kalau saya misalkan nanti meminta itu nggak perlu ada timbal baliknya Pak. Jadi langsung putus. Memang digunakan, saya terus terang digunakan untuk kepentingan
perbaikan di Komplek Tamara. Entah itu bentuknya untuk taman atau yang lain-lain nanti begitu, Pak. Jadi nggak ada persyaratan lainnya, Pak. Baik. Oke, makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Sumanto, oke. Pak Puji. Silakan yang lain, Bapak-bapak Eh, diberikan kesempatan. Pak Pani, saya Ya. Lukman Pak Pani. Oke, silakan Pak Lukman Mahfud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Sumanto, ada program yang Bapak tadi sebutkan yaitu yang menarik untuk saya, yaitu masalah perbaikan, pembersihan dan penghijauan Taman Monas kita. Ya, Nah, itu memang kalau diperhatikan saat ini kurang sekali. Eh, Tidak seperti ada sebagian yang bagus yaitu di daerah dekat dengan lapangan tenis, tapi kalau yang lainnya tamannya tidak teratur dengan rapi. Nah, memang saya tahu ya bahwa mendapat penjelasan daripada pengurus bahwa karena permasalahannya adalah permasalahan kekurangan tenaga dan tentunya yang membutuhkan pendanaan. Nah, bagaimana mengatasinya ini, Pak Sumanto, sehingga tamannya seperti yang Bapak gambarkan di dalam slide itu, kelihatannya bagus itu hijaunya. Ya. ya Pak. Terima Mungkin kasih. ya, terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi Lukman. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung Pak Saya Sumanto. sendiri secara pribadi, saya senang lingkungan yang bersih, rapi. Ya Pak ya. Karena itu lepas daripada, makanya kalau dibarengin dengan misalkan terpilih, berarti saya punya cara, punya program kegiatan yang kalau saya lakukan itu sudah tentu mendapatkan izin atau didukung oleh warga. Nah, pendanaannya sekali lagi saya tidak akan pernah melibatkan keuangan KSRT. Nah, model saya nanti setiap pembangunan yang ada di wilayah Tamara yang mau saya lakukan, saya nggak pernah nyowel-nyowel yang disebut eh, apa dana KSRT, Pak. Saya peroleh pasti dari luaran yang secara sukarela saya meminta kepada teman-teman saya yang di luar sana untuk tentunya alasan saya untuk perbaikan, untuk taman, untuk apalah. Nanti saya punya cara sendiri untuk berkomunikasi dengan calon yang saya mintain sumbangannya. Tapi yang jelas tidak ada yang bersyarat, Pak. Jadi putus, nanti saya olah saya akan lakukan pembangunannya di komplek Monasnya Tamara, Pak. Dan saya tadi menggambarkan gini, Pak. Ini rencana saya ini. Itu kanan kiri di yang di Monasnya Tamara itu kan ada saluran muter, lengkap itu di pinggirnya. Itu dibangun setinggi kurang lebih 1 meter sejajar dengan tanah dari dalam, tapi dinaikkan lagi 40 sampai 50 cm untuk membedakan bahwa itu ada pot tersendiri yang akan ditanemin terus dikasih lampu Pak nanti, muter situ. Di samping itu juga di tengah nanti akan ada lampu yang kayak di Monas itu ada 8 biji yang untuk menerangin di tengah yang menyebar. Nah, saya rasa dengan konsep saya seperti ini nanti yang Monasnya Tamara ini benar-benar menjadi terang benderang dan asri, Pak. Harapan saya seperti itu, Pak. Baik, Langsung Pak ke Sumanto. eksekusi. Ya, terima Cukup kasih itu. Pak Lukman. Ya. Silakan Saya, yang Pak. lain, Pak. Yang Saya Pak Ali. Pak Ali, silakan. Pak. Oke. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak Ibu sekalian. Saya dengan melihat program kerja yang ditampilkan oleh Pak Sumanto ini, saya belum melihat bagaimana mempertahankan atau keutuhan lokasi atau maksud saya dalam segi fisik, maksudnya wilayah kita misalnya. Ya. Jadi misalnya kita mengetahui bahwa di komplek kita ini ada pasos pasum dan ada tanah yang masih kosong tetapi fungsinya adalah sebagai pasum. Nah, ini bagaimana perlakuan yang akan Bapak berikan? Karena di dalam program kerja ini saya belum melihat itu. Sebab kita ini sangat rawan lokasi kita ini. Bahkan ada informasi juga akan dibuka Eden House, bukan Eden House, tapi maksud saya Ion, sehingga jalan keluarnya akan masuk komplek kita. Satu. Yang kedua, kita sudah menyaksikan bersama selama 3 tahun ini ada pengurangan wilayah kita terutama di A10 sana. Itu tanah pasum yang sebagian sudah diambil oleh Ion.
Belum lagi ada informasi bahwa tanah yang di depan A10 itu kan masih ada sekitar 2.000 meter atau berapa. Dan menurut informasi itu memang pasum. Tetapi oleh TCP itu dianggap sebagai tanah yang tak bertuan gitu. Nah, bagaimana upaya Bapak untuk mempertahankan itu dan untuk mempertahankan keutuhan lokasi kita sehingga tidak ada intervensi dari luar sehingga kita bisa lebih nyaman lagi. Oke. Mohon dipenjelasan, Pak. Oke, Baik, terima baik. kasih Pak Ali. Assalamualaikum. Saya komentari, saya jawab. Kebetulan saya sendiri mantan BPN, Pak. Jadi saya untuk merekonstruksi mana wilayah Tamara, mana wilayah Ayon itu nanti dengan datang ke BPN langsung kelihatan batas sertifikatnya. Jadi nggak mungkin tertukar mana batas wilayah yang Tanjung Mas Raya, mana yang wilayah Ayon. Terus ada di dalam Tanjung Mas Raya ini ada pasos-pasum yang terurai juga di dalam set plan-nya. Nah, nanti saya akan mencari di BPN pada waktu penerbitan sertifikat Tamara ini tentu melampirkan set plan yang ada. Nah, karena kaitannya kenapa set plan ini juga diberikan kepada BPN dalam rangka pemecahan sertifikat itu harus dipertahankan masalah pasos-pasumnya. Jadi BPN tidak mungkin mengeluarkan sertifikat di luar pasos-pasum itu akan diikut sertakan, ikut dijual sama TCP misalnya. Itu nggak mungkin, Pak. Jadi pedoman saya nanti set plan yang diberikan TCP sehingga terbentuk pasos-pasum yang selama ini ada, nanti diinpen ulang di mana. Terus itu kalau digunakan yang belum bermanfaat, misalkan nanti kita eh, apa namanya lokasinya kita jadikan menjadi kepentingan warga Tamara secara umum, bukan orang per orang, gitu Pak. Baik. Ya, Jadi Pak Ya, Sumanto, jadi begini Pak, sedikit saya tambahkan. oke, Karena ini program kerja yang harus disuratkan, jadi bukan tersirat, Pak. Jadi mohon ya, itu menjadi perhatian Pak Sumanto. Terima kasih. oke. baik. Terima kasih Pak Ali. Ya, siap. Terima kasih Pak Sumanto. Waktu Bapak lebih dari tadi 12 detik ya. Jadi terima kasih pas 15 menit. Berikutnya, begini Pak, jadi nanti kita berikan kesempatan dulu. Tapi kalau kita rasa masih kurang, nanti kita berikan lagi pertanyaan buat masing-masing kandidat. Untuk itu kepada Pak Buat Buhari, silakan Pak. Disilakan dulu paparannya, nanti akan kami hitung di sini 15 menit juga. Silakan Pak Buat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua warga Tanjung Mas Raya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu warga Tamara yang saya hormati, sebelum menyampaikan visi atau misi maupun program kerja, izinkan saya untuk menyampaikan pandangan maupun pemahaman dan komitmen saya tentang rukun tetangga atau RT dan jabatan ketua RT. Menurut yang saya pahami, rukun tetangga adalah lembaga kemasyarakatan bersifat paguyuban yang dibentuk sebagai bagian wilayah administrasi kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong royongan, kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa kelurahan, serta meningkatkan sebagaimana telah dijadwalkan pada tanggal 12 Oktober. Pak Buat, Bapak punya presentasinya, materinya? Maaf Pak, belum sempat. Nanti kalau diperlukan saya akan share, mungkin karena ini baru saya tulis tadi, agak ini belum sempat saya berikan. Baik, silakan Pak, lanjutkan Pak. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 12 ini akan ada pemilihan RT di tempat kita. Karena periode RT yang selama ini kami emban akan segera berakhir masa baktinya. Memenuhi permintaan dan dukungan sahabat-sahabat, saya bersedia mengikuti pemilihan kembali
dengan harapan dapat terselenggara dengan harmonis dan penuh kedamaian. Perlu saya sampaikan bahwa menurut pemahaman saya, ketua RT hanyalah ketua rukun tetangga, di mana kedudukannya sama dengan warga-warga yang lain. Oleh karena itu, semua kebijakan maupun keputusan yang akan saya ambil merupakan keputusan yang telah mempertimbangkan pendapat dan atau persetujuan warga, terutama dalam hal perjanjian-perjanjian penting dengan pihak lain. Apalagi ada hak warga yang perlu mendapatkan persetujuan bersama. Tentunya untuk hal ini mekanisme perlu disusun nantinya. Namun pada kesempatan yang singkat ini, di samping meneruskan apa yang selama ini telah saya lakukan beserta seluruh jajaran pengurus, tentunya kami akan meningkatkan kembali, dan mana yang belum selesai akan kami tindak lanjuti. Hal lain yang sangat penting menurut kami adalah seperti yang disampaikan tadi oleh beberapa pertanyaan ke Bapak Sumanto mengenai fasum dan fasos di dalam komplek Tanjung Mas Raya. Ini yang perlu kita jaga dan pertahankan bersama agar tidak beralih fungsi, apalagi beralih ke kepemilikan. Karena semua fasum dan fasos adalah milik bersama yang telah masuk dalam harga pokok ketika kita membeli kapling ataupun rumah. Kemudian masalah lain adalah mengenai eksploitasi tanah. Eksploitasi tanah yang dilakukan oleh proyek berdampingan dengan kita ini akan mengakibatkan dampak lingkungan terhadap kita. Kita akan kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan kelurahan, agar mereka benar-benar melakukan tidak melakukan eksploitasi tanah yang mengakibatkan kekeringan di tempat kita. Kemudian ada hal yang perlu dipenuhi oleh pengembang di sini adalah ketersediaan lahan pemakaman yang merupakan kewajiban mereka untuk menyediakan. Apakah di sini atau di tempat lain, tentunya pihak pengembang harus menyiapkan. Ini adalah sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Kami beberapa waktu yang lalu telah menyurati pengembang, mengingatkan hal ini, bahwa ini masih menjadi poin untuk tidak dapat ditinggalkan begitu saja oleh mereka. Dan yang lainnya saya kira lebih kurang sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumanto. Kita inilah ingin menciptakan bagaimana lingkungan kita aman, bersih, dan nyaman. Itulah semua. Saya tidak perlu menyampaikan lagi. Selama ini kami berusaha dengan sumber daya yang kita punya, baik dana maupun tenaga kerja. Saya kira demikian saja Pak. Kalau memang ada pertanyaan, silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Fuad. Bapak telah menggunakan waktunya 6 menit lewat lebih 10 detik. Kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu juga boleh bertanya nih. Jangan ragu-ragu ibu-ibu nih. Kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Ada? Assalamualaikum Pak Raja. Silakan Pak. Saya mau tanya ke Pak Fuad ini, boleh ya Pak ya? Sebutkan nama Pak Saya dan Sumanto. alamatnya. Sumanto, Blok D521, Oke Pak Sumanto. calon ketua RT. Katanya tadi Pak Raja, kita boleh nanya ya Pak ya? Ya, boleh Pak. Oke. Saya pengen tahu apa yang Pak Fuad kan sudah 3 tahun selama menjadi RT ini. Tentu tadi ada yang dibahas terkait dengan pasos-pasum. Apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan pasos-pasum? Misalkan, apakah Bapak punya data inventar inpen
terkait dengan jumlah pasos-pasum yang ada di Tamara ini. Nanti berapa bidang lokasinya, di mana saja letaknya. Terus kalaupun itu sudah, saya menyarankan sebenarnya pakai peta, Pak. Jadi lokasinya itu Tamara itu ini, pasos-pasumnya di mana. Jadi dikasih peta tersendiri supaya warga Tamara juga ikut tahu, ya. Mestinya kalau dipetakan itu nanti warga itu tahu, oh ini kok berubah fungsi, oh kok ini misalkan belum diapa-apain, ayo kita manfaatkan misalkan. Nah selama ini Bapak 3 tahun sudah nginpen jumlah bidang mana saja yang menjadi pasos-pasum di Tamara ini, Pak. Supaya tadi kan tadi ada rasa kekhawatiran terkait dengan adanya digunakan oleh pihak lain lah, mungkin Ayon tadi katakan. Nah, sampai mana ini Bapak? Pak Buat selama 3 tahun ini apakah sudah punya daftar pasos-pasum yang ada di wilayah Tamara, Pak? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Pak Buat. Baik, selama ini kita punya peta, ada di sekretariat, kita tempelkan di sana. Kalau saya tidak salah, ada 13 apa 14 jumlah taman. Dan kami memanggil juga TCP memastikan bahwa ini benar nggak milik Fasum. Mereka mengakui, namun ada kekhawatiran kami, kenapa dari jumlah tersebut sebahagian dibuat sertifikat, sebahagian tidak. Itu yang kenapa. Terutama yang sangat kami khawatirkan oleh yang di Blok A. Di Blok A itu berbatasan dengan jalan umum, itu gampang sekali untuk terjadi. Dan di situ ada yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Prof Ali ya, yang dikhawatirkan oleh Prof Ali. Sebahagian disertifikatkan, sebahagian tidak. Padahal itu tanah itu menyatu. Sehingga kami sangat khawatir bahwa ini bisa-bisa tiba ya yang kami terus terang saya tidak tahu bagaimana caranya. Yang kami khawatir akan beralih nanti di sana tiba-tiba muncul ruko atau muncul apartemen yang itu kira-kira. Makanya kami intens berkomunikasi dengan TCP, kami suratin, kami ajak duduk bersama di sini. Itulah. Demikian, Pak. Baik. Bagaimana Pak Sumanto, cukup ya? Ya, Pak terima kasih Sumanto, Pak ya. Ya. Baik. Nanti masukan ini kita catat juga Pak Sumanto nanti, ya. Baik, Bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang lain lagi yang bertanya. Pak Raja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan lagi di luar kota, Ya, jadi silakan Pak. nggak sempat tadi mengikuti semua, tapi saya hanya satu topik aja yang saya mau nanyakan gitu. Kalau kepada, saya rasa kepada semua Pak calon ya. Jadi sekiranya nanti ada yang terpilih, gitu, apa yang akan di support untuk kegiatan. Seperti kita ketahui bahwa jumlah populasi lansia di Kompleks Tamara itu termasuk yang tertinggi. Dan kemudian juga kalau kita lihat bahwa masih belum terlalu mendapatkan suatu priority. Jadi masalah seperti kita sudah membuat posyandu. Apa yang sebenarnya yang bisa dibantu nanti ketika sudah terpilih menjadi ketua RT, karena kita sudah bersusah payah untuk memberikan suatu kan klinik untuk posyandu, dan ibu-ibu sudah bersusah payah untuk membangun posyandu itu dengan baik, tapi masih kadang-kadang masih ada kekurangannya. Terus kemudian yang kedua, fasilitas untuk para lansia itu masih minim di Tamara ini. Karena kita lihat makin hari makin bertambah usia dan tentu mengalami suatu hambatan-hambatan tertentu. Apa yang sebenarnya bisa dibantu? Contohnya adalah fasilitas umum yang ramah lansia. Yang kedua, yang sangat diharapkan adalah supporting untuk posyandu lansia. Paling tidak kita bisa memberikan suatu pelayanan yang terbaik secara kesehatan kepada para lansia.
Itu aja sih yang saya harapkan sekiranya dari bapak-bapak yang nanti akan terpilih itu diharapkan juga mohon bantuannya untuk mensupport posyandu lansia dan fasilitas lansia di Kompleks Tamara. Terima kasih. Baik, Pak Dokter Ari, jadi pertanyaannya nanti mungkin akan dijawab oleh calon-calon yang lain. Tapi buat Pak Puat, kira-kira apa jawabannya Pak Puat? Silakan Pak. Mute dulu Pak. Suara. Pak Fuad suaranya masih ke Kleng. Suara Pak Puat. Ah, ya, 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 baik. ya, lanjut, silakan lanjut. sudah Pak. Sudah ya. Ya, Ya. Dr. Ari, mengenai maaf tadi saya pakai iPad tapi dah lowbat off ini saya pakai HP ya. Saya ganti pakai HP. Saya tidak mendengar seluruhnya pertanyaan Bapak, tapi saya bisa memahami. Ya terkait dengan penyediaan posyandu untuk lansia. Kami selama ini sudah mensupport Pak. Dengan mengizinkan penggunaan fasilitas yang ada, membantu sedapat mungkin apa yang ada di RT itu kami support. Dan saya kira sudah berlangsung ya kalau nggak salah saya 2 kali ya, 2 kali pertemuan lansia Pak. Sangat kami support sangat penuh Pak. Itu dah. Iya. Pak Raja mungkin bisa baik. dilanjut yang Jadi lain. gini, jadi nanti intinya gini. Jadi Pak Dokter Ari bertanya bahwa di Tamara ini usia lanjut Kop. lansia itu cukup tinggi, tapi apa nanti yang disupport oleh kalau terpilih misalnya bapak-bapak jadi RT, apa yang bisa disupport untuk meningkatkan fasilitas untuk posyandu lansia ini. Baik nanti Pak Ari ya, kita berikan nanti kesempatan kepada calon-calon yang lain. Baik, bapak-bapak sekalian, ada ibu-ibu? Kalau Saya tidak izin ada, silakan yang lain. Satu saya lagi mau tanya, pertanyaannya. Pak. Waktu Pak Puat masih ada 2 menit lagi. Silakan. Izin saya bertanya Pak Raja. Silakan Pak. Ya, makasih Pak. Ya, tapi orang Pak. Makasih Pak Raja. Ya, silakan Pak Saleh, silakan. Saya ingin izin saya sebagai warga baru di sini baru beberapa bulan begitu. Saya coba sedikit bertanya aja begini. Beberapa hari ini saya melihat ada himbauan untuk membayar iuran iuran bulanan IPL ya. Nah, saya merasakan memang kalau saya jalan kaki itu atau pas sepedaan kaitan dengan keterlambatan pembayaran IPL itu jadi perbincangan begitu. Yang kemudian hari ini itu bertebaran himbauan kepada warga untuk membayar iuran tepat waktu. Tapi yang menjadi persoalan begini, seolah saya nggak tahu yang memasang itu siapa begitu. Kesannya ini kan juga banyak orang yang datang dari luar, seolah-olah banyak warga yang kemudian mempertontonkan ke orang luar. Misalkan begini, tamu yang datang ke rumah saya itu misalkan bertanya kaitan dengan iuran, begitu itu kan jadi konsumsi dari pihak luar kemudian yang sebenarnya tidak tahu menahu kaitan dengan iuran yang terjadi di sini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya apa sih yang menyebabkan warga di Tamara ini enggan untuk membayar iuran IPL itu selain misalkan karena misalkan sudah pensiun begitu. Ada nggak hal-hal lain yang menyebabkan mereka itu sehingga diketahui begitu penyebabnya sebenarnya misalkan keengganan itu karena misalkan kaitan dengan kebersihan, keamanan begitu. Itu satu. Yang kedua begini, saya tadi menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Sumanto kaitan dengan keamanan. Gitu. Sebenarnya Pak Sumanto itu punya konsep seperti apa sih perbaikan keamanan yang akan ditawarkan gitu. Kalau membandingkan di perumahan-perumahan yang lain,
itu kan banyak yang dilakukan, misalkan di depan dibuat semacam titip KTP, atau di depan itu petugas keamanannya mengantarkan tamu-tamu yang akan berkunjung ke rumah siapa dia akan berkunjung gitu. Ini juga sebenarnya menjadi keluhan kalau saya pas jalan kaki atau sepedaan itu Pak Saleh, banyak dipersingkat sepeda sedikit motor. Pak, pertanyaannya apa Pak? Oke, banyak sepeda motor pagi-pagi itu yang kemudian bercubel di depan begitu. Nah, saya mau tanya ke Pak Sumanto, konsepnya seperti apa sih perbaikan keamanan yang akan ditawarkan oleh Pak Sumanto? Makasih. Oke, terima kasih. Jadi Pak Sumanto nanti kita berikan waktunya ya Pak ya, karena ini waktu buat sama Pak Puat ya. Silakan Pak Puat, tadi soal kenapa tuh kok ada pengumuman IPL itu yang belum bayar dan lain sebagainya. Baik, Silakan. baik. Karena Silakan. waktu saya hampir habis, saya percepat aja. Ya. Bahwa kita setiap rutin, setiap berapa bulan sekali kita suratin. Kemudian kita akan berdiskusi terus di pengurus itu. Apa langkah selanjutnya? Kalau misalnya itu juga tidak mempan, ya mungkin nanti akan kita buatkan seperti spanduk yang Bapak lihat sekarang. Kalau juga tidak mempan, nanti kita akan kirim surat bahwa kita akan tulis nama. Bahkan di rumahnya langsung, misalnya seperti PBB misalnya di lahan-lahan yang tidak dibayarkan ditulis oleh Pemda wajib pajak ini belum menyetor gitu. Jadi mungkin nanti akan begitu Pak. Harus kita lakukan karena kondisi saat ini kalau saya tidak salah per Juli kemarin itu lebih kurang 20 hampir 30% masih menunggak. Saya nanti ada di laporan keuangan yang ini Pak. Saya nggak ingat persis angkanya. Jadi itu Pak, kita juga tidak mau langsung menempel ke rumah, itu tidak, masih banyak. Baik Pak Puat, pertimbangan. waktu Bapak Oke. sudah habis lebih Iya. dari 2 menit ya. Oke. Kalau nanti kurang jelas nanti kita bisa tanya lagi. Baik. Oke. Berikutnya Bapak-bapak Ibu sekalian, bahwa kita berikan kesempatan kepada Bapak Sunindyo. Silakan Pak Sunindyo. Bapak, terima kasih Pak Raja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang besar. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Yang kedua, terima kasih ke Bapak Ketua Pilih RT dan anggota dan peserta semua warga TMR, para senior nih semuanya. Saya akan memperkenalkan diri dulu, mungkin walaupun saya sudah dari 2001 di sini, karena kesibukan saya waktu masih dinas ya. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama Sunendyo, alamat saya di Blok A10 nomor 10. Saya tinggal di sini dari 2001. Alhamdulillah 23 tahun. Tempat tanggal lahir saya di Klaten 4 April 59, tadi bukan 14 Pak, 4 April. Waduh, mohon maaf nih Pak Sunindyo. Saya Iya, akan Pak. coret ini Iya, Pak. iya, Pak. Angka satunya nih, sorry. Ya, istri saya kebetulan profesinya dokter, tapi dulu pensiun dini Pak. Waktu saya jadi komandan grup 2 di Solo, Kartosuro. Aslinya Jubada, Pasaman. Anak saya 2, bapak-bapak dulu juga. Terima kasih dulu hadir pada saat saya berduka. Sekarang masih ada 1, ada Vidya Ramadan, sudah Amin. kerja. Pekerjaan saya ini terakhir Pak, Purnawirawan TNI Angkatan Darat, dan jabatan tertinggi saya pada saat itu Pangdam 4 di Ponorogo, wilayah Jateng dan DIY. Kalau nanti Bapak Ibu tersesat di sana mungkin bisa kita bantu Pak. Kalau untuk yang sipil, saya Ketua HAMKRI, Himpunan Arti Musik Keroncong Republik Indonesia. Itu Ketua IKA juga PPSA 19. Dan saya mohon maaf ini masih juga membantu untuk melihat-lihat di Tritek Group Pak di Solo, Jawa Tengah kompleksnya. Selanjutnya kami akan menyampaikan visi saya ini pada saat nanti saya insya Allah kalau dipilih oleh Bapak Ibu semuanya, warga TMR, menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib, rukun bagi semua warga TMR. Jadi nanti TMR baru. Lanjut. Kemudian misi untuk mencapai visi yang saya buat itu, kita tentunya harus pengen bekerja untuk meningkatkan keamanan,
kebersihan tadi mungkin yang Bapak Ibu kebetulan sudah banyak yang bertanya, kemudian mengoptimalkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di sini untuk kepentingan warga TMR tentunya. Untuk rencana kerja yang saya susun, untuk bidang keamanan, untuk yang pertama itu penggantian CCTV dan di pos 1 dan 2, serta memasang CCTV di blank spot area yang kemungkinan akan ada timbulnya kerawanan yang kita nggak bisa monitor. Tentunya nanti juga dibarengi dengan pemasangan lampu-lampu surya yang sekarang kita bisa seketika pasang langsung kita bisa terangkan tempat itu. Kemudian yang kedua, kita juga udah era modern, era digital, kita akan menggunakan aplikasi RT. Mudah-mudahan nanti ini aplikasi RT ini bisa kita gunakan untuk seluruh Indonesia, Pak. Kebetulan saya sama teman-teman yang membuat aplikasi ini berada sama-sama mereka. Aplikasi digital RT ini bisa mengganti forum WA grup yang berbagai macam, Pak. Ada yang jalan kaki, ada yang sepeda, ada yang Tamara Golf. Itu kita nanti satu aplikasi saja. Termasuk ibu-ibunya, itu bisa satu kali aja. Itu juga di situ nanti ada aplikasi untuk panic button, SOS. Kita tadi, Dr. Ariel menyampaikan, begitu banyaknya senior kita semuanya, penghuninya ini rata-rata senior, tinggal berdua, itu harus kita nanti monitor. Itu kan dengan aplikasi ini insya Allah nanti bisa termonitor. Kemudian juga data warga akan kita sensus semuanya, dari bapak, ibu, anak, pembantu, ajudan, yang pakai motor kadang-kadang yang kenceng-kenceng itu ajudan, Pak. Kita kalau di blok luar ini motornya lewat kenceng, kita ini paling nggak bisa tidur gitu. Kemudian juga monitor IPL tadi, Pak. Jadi kalau nanti ini kita nggak membuat malu seseorang apa nggak ada, karena udah di aplikasi semua. Nanti siapa yang nggak bayar ya akan kena notifikasi oleh aplikasi itu secara otomatis. Dengan demikian, itu kan laporannya juga akan terupdate di situ, akan transparan, Pak, sangat transparan. Bisa dilihat langsung, bisa diklik. Kita tiap hari bangun pasti ngelihat dulu handphone, Pak. Ya dilihat yang lain. Nah itu yang mudah-mudahan nanti bisa membantu. Untuk akses pintu masuk, kami nanti akan pintu masuk dan keluar tentunya ya, akan membuat sistem baru pakai RFID, Pak. Kita nanti akan ada satu seperti chip yang bisa dibawa berupa kartu nanti atau berupa satu alat begitu, Pak. Itu yang bisa membuka pintu otomatis. Kalau orang luar masuk nggak akan kebuka. Dan nanti juga tentunya kita bisa mengatur supaya nggak cepat rusak. Kan kita buat akses baru untuk sepeda motor, supaya nanti sepeda motor juga kita akan buatkan jalur khusus. Nah, non warga ini tentunya juga harus nanti dengan sistem baru itu harus dicek dulu, meninggalkan identitas, diganti pas masuk. Kemudian kita juga bisa bantu kemana. Nanti kita bisa konfirmasi dulu ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan ketamuan ini. Ini benar nggak ini ada tamu ini? Kalau sudah duluan memberi tahu kepada pos, itu bisa langsung ganti kartu, langsung masuk. Itu Bapak dan Ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bisa membantu kita untuk lebih nyaman lah di sini. Termasuk juga nanti untuk selanjutnya adalah patroli rutin. Kami juga mendengar bahwa perlu patroli rutin. Sekarang udah modern, secara fisik tentunya tetap, secara pakai digitalisasi tentunya pakai drone. Kita beli drone, kita putar, kita monitor di posko nanti. Selanjutnya untuk pelatihan security ini, termasuk tenaga pengamanan, nanti bapak-bapak juga udah banyak yang low. Kalau mobilnya bagus, hormatnya kenceng, Pak. Kalau mobilnya jelek, hormatnya pelan. Dan harusnya berdiri tetap sikap sempurna, begitu memang harus kita latih. Seragamnya nanti kita perbaiki, dilatih, dan kita juga mungkin juga meningkatkan kemampuan early warning sistemnya, sampai dengan nanti kalau kita mau bekerja sama dengan Kopassus maupun lembaga lain, marinir, kebetulan saya 22 tahun di Kopassus, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu. Dan di sini juga ada warga kita juga
mantan Danjen Kopassus itu mudah-mudahan nanti membantu kita semuanya Bapak-bapak. Potensi setempat saya kira luar biasa Bapak Ibu di sini ini penghuninya berbagai macam profesi yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang luar biasa. Hanya nanti mungkin dengan saya buka begini mudah-mudahan bisa membantu TMRI milik kita Pak. Kita nggak usah mengandalkan yang lain, kita mengandalkan intern kita, warga kita itu luar biasa. Banyak pejabat, banyak mantan pejabat yang masih berkuasa luar biasa. Baik Pak Sunindio, waktu Bapak udah mau habis nih, silakan Pak. Selanjutnya untuk karena banyak senior yang sudah sepuh tadi, kita akan melakukan layanan kesehatan Pak. Mengoptimalkan dari aspek posyandu tadi, termasuk juga ada beberapa nanti kita standby-kan siaga 24 jam. Untuk dokter kita di sini rupanya 14. Ada 14 orang, nanti kita mohon kesediaan untuk apabila kita jadwalkan gitu. Kemudian juga kita akan buat pasar modern yang sudah ada, kita optimalkan supaya lebih bagus, lebih rapi. Termasuk juga sekretariat RT kita juga akan buat supaya nanti nyaman, datang enak. Untuk fasilitas lapangan tenis, kalau perlu anak cucu kita datangkan pelatih untuk nanti mainnya bener. Minimarket yang ada juga kita akan optimalkan sehingga lebih melayani kita. Seluruhnya itu sekarang bisa pakai aplikasi nanti untuk pemesanannya. Oke. Itu terus kemudian juga Pak untuk kebersihan itu tentunya mobil siram air itu lebih efektif. Mudah-mudahan nanti jadi kita tidak menggali dan tidak merusak situasi. Termasuk juga pohon sawit terus terang juga akan kita ganti dengan tematik pakai supaya nanti masuk seperti di Jepang itu, tapi biar jalan boulevard kita bersihkan, saluran air jangan sampai bau. Pengolahan sampah organik non organik Pak, kita harus yang organik kita jadikan pupuk, non organik sudah ada bank sampah itu kita kerjasama sama beliau semuanya. Kemudian juga untuk selanjutnya untuk layanan administrasi kita nanti akan melakukan pendataan secara cepat, dan di dalam RT nanti saya akan membentuk Dewan RT supaya keputusannya itu keputusan yang bulat, nggak oleh RT sendiri tapi oleh perwakilan warga yang kita tunjuk di situ duduk, termasuk ada wakil RT. Demikian Bapak, semua tadi kalau kita laksanakan dengan baik bisa kita laksanakan, asal kita ini guyup rukun, seluruh warga ini kompak seperti keluarga besar kita sendiri, sehingga lingkungan Tanjung Mas Raya ini menjadi lingkungan yang bersih, aman, tertib, rukun. Demikian Bapak Ibu semuanya, atas waktunya mohon maaf agak kelewat karena biar jelas sekalian waktunya daripada singkat tapi nanti tambah kita ngulangi lagi. Mari kita jadikan Tanjung Mas Raya ini menjadi hunian yang berkualitas, nyaman dan sejahtera. Mohon dari restu dan dukungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sunindio. Terima kasih paparannya. Jadi waktu untuk bertanya ada 5 menit. Silakan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertanya kepada Bapak Sunindio. Ayo silakan. Mungkin ibu-ibunya lagi ngumpet nih kan ya. Iya nih. Ibu-ibu kalau itu Pak, saya dengar ibu-ibu kan mau jalan-jalan itu Pak. Iya. Mau jalan-jalan kemana Saya itu, berulang Pak? Silakan. Pak Raja bisa berulang pertanyaan? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Singkat padat ya Pak Ali ya. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang kedua kalinya. Saya mengikuti apa yang disampaikan pemaparan oleh Pak Sunindio. Saya kira ini mungkin sudah sangat komprehensif. Apakah dalam pelaksanaan berbagai program tadi dilaksanakan secara simultan atau mungkin bertahap gitu Pak? Saya kira pertanyaan singkat itu aja Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Sunindio, silakan Pak. Pak, insya Allah bertahap Pak. Kita lihat kalau nanam berarti pas musim hujan sehingga nggak membajir begitu. Untuk yang agak cepat itu kita mungkin yang untuk aplikasi dan pengamanan serta kebersihan Pak, kita akan simultankan. Ya Pak. Baik. Saya Pak Makasih, Ketua. Pak. Silakan. Pak Ketua boleh saya tanya Pak? Silakan. Dari Pak Puat. Silakan Pak Puat.
Baik, terima kasih Pak Raja. Pertama, saya sedikit saja mengomentari bahwa apa yang disampaikan oleh kedua calon tadi baik Pak Sumanto ada program idenya katanya untuk menjadikan taman itu baik. Namun selama ini kenapa ide-ide seperti itu tidak pernah disampaikan kepada kami pengurus? Ya terus terang kami pun tidak pernah menjumpai, tidak pernah bisa ketemu dengan Pak Sumanto. Itu satu. Yang kedua, saya lebih tertarik lagi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nindyo tadi, Pak Sunindyo. Itu adalah semua cita-cita saya. Namun karena keterbatasan saya, mungkin saya tidak mampu melakukan seperti ini. Saya percaya dengan Pak Sunindyo bahwa kalau beliau rasanya mampu. Jadi saya tidak meragukan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sunindyo itu. Jadi mempertimbangkan dari pemaparan Pak Sunindyo tadi, sepenuhnya saya mendukung beliau. Secara pribadi saya mendukung Pak Sunindyo dan saya berpikir sebaiknya saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri biarlah Pak Sunindyo nanti yang berkompetisi dengan Pak Sumanto. Surat pengunduran diri secepatnya akan saya buat mungkin besok atau lusa Pak. Demikian saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, Pak Fuad, besok kami tunggu surat pengunduran diri Bapak ya. Jam 8 pagi sudah harus di sini, Pak. Nanti akan kami dokumentasikan semuanya. Terima kasih, Pak. Ya. Pak Fuad. Baik, masih ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Silakan, Pak. Dari siapa, Pak? Rashid Majid, Pak. Oh, Pak Rashid. Oh, ini wakil saya dulu nih 3 tahun lalu nih, Pak Rashid. Apa kabar, Pak Rashid? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Silakan, Pak Rashid. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Sunindyo. Silakan. Ya, kepada Pak Sunindyo dan juga sedikit kepada Pak Sumanto. Silakan. Prinsipnya visi, misi, dan program kerja Bapak itu baik. Yang kami ingin fokus langsung aja, jalan dari Ayon itu mohon sangat jangan sampai nanti ada keluar mobil masuk ke komplek kami. Nanti akan membuat kita itu pengamanan dan lingkungannya kurang baik. Pertama. Kedua, lampu jalan di Blok E itu gelap banget, khususnya di tempat sampah. Kalau malam tuh dulu mohon maaf, banyak anak pacaran di situ Pak. Itu tolong di dekat itu ruang sampah itu nggak ada lampu sama sekali. Itu sangat rawan Pak Raja. Ya. Mohon itu diberikan lampu karena gelap. Apalagi dekat taman dekat rumahnya Pak ini di sekitar Pak Ito dan Pak ini itu sepi dan lampunya sangat gelap sehingga kami kalau lewat situ rasanya itu kalau apalagi sama anak-anak itu takut anak-anak lewat di situ. Mohon barangkali lampu di situ terutama di lampu ini Pak di dekat penimbunan sampah itu yang akan dibuang esok harinya itu gelap banget. Nah ini kalau kita lewat dan sebagainya itu rawan banyak. Saya berapa kali minta tolong satpam untuk banyak anak pacaran di situ kalau malam untuk bisa diusir. Tuh. Yang ketiga itu di Tanjung Mas itu semua bapak-bapak itu mobilnya banyak. Tetapi paling banyak di Blok D itu mobil-mobil itu ditaruh di luar. Sehingga mobil kanan kiri bisa membantu untuk bisa dikurangi karena banyak lalu lintas mobil yang masuk keluar masuk itu tidak terganggu oleh banyaknya mobil-mobil luar. Saya lihat dari seluruh yang paling banyak di Blok D. Tuh di Blok D2 khusus Blok 2 D3 itu mobil-mobil parkir di situ semua Pak. Malam hari sampai pagi. Karena mereka mobilnya lebih dari 2, 3 dan 4 itu taruh di luar semua. Nah, ini sering terganggu orang-orang yang melewati jalan. Baik, Pak Rashid, pertanyaannya apa nih Pak? Nih, silakan Pak. Pertanyaannya adalah mohon ini merupakan perhatian, terutama pertama keamanan jalan keluar masuk yang dari Ayon keluar itu tidak bisa melalui komplek. Pertama, kedua, lampu penerangan ditambah khususnya di Blok E di dekat penimbunan sampah itu harus diberikan lampu Pak sehingga terang.
karena di situ dijadikan tempat pacaran oleh anak-anak muda dari luar. Yang ketiga adalah mobil-mobil pemilik khususnya itu mohon ditertibkan, banyak ditaruh di luar. Padahal di ruang parkir mereka masih cukup. Ada yang 3-4 ditaruh di luar, Pak. Jadi Baik, kalau baik ada Pak Rasid. Kita udah betul. tangkap pertanyaan Bapak. Silakan Pak Sunendio, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Rashid. Jadi untuk yang jalan masuk itu tadi kita udah sepakat Pak, pada fakta integritas juga nanti kita juga akan itu tanda tangan. Ya. Kemudian juga kita tampaknya depan dan tampak depan pos itu juga akan kita poles lah Pak, biar lebih ini tempatnya elit, para pejabat banyak yang tua-tuat masuk, ya kita nanti perbaiki Pak. Makasih Pak masukannya. Kemudian juga termasuk lampu tadi sudah saya sampaikan ada blank spot area, nanti kita pasang pakai lampu tenaga surya Pak. Kemudian juga termasuk untuk parkir, penertiban parkir, termasuk parkir non warga nanti juga akan kita tertibkan Pak. Insya Allah Pak kita laksanakan Pak. Baik Pak Sunendio, terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak semua. Maka Pak dari Rajak, saya boleh satu lagi nggak? boleh, silakan ya. Oke, Bapak Nindyo, Assalamualaikum. Tadi saya menyoroti mengenai saya concernnya masalah kesehatan dan terutama pada Pak, lansia sebut yang nama dulu punya- Pak. Dari blok berapa? Oh ya, saya Dokter Ari, Pak. Ya, saya Pak tahu Nindyo. Pak Rari, yang lain yang belum tahu nih Pak nih. Iya, Silakan Pak Ari. oke. Saya fokus ini hanya untuk masalah kesehatan para lansia di kompleks dan juga fasilitas ramah lansia. Dan yang kedua, saya bisa tadi menangkap bahwa Bapak akan memberikan suatu jadwal. Itu saya rasa impossible, Pak, tanpa adanya suatu klinik yang berdiri di sini. Kalau Bapak harus menentukan bahwa nanti di jadwal itu menurut saya suatu hal yang impossible. Karena kalau itu ada klinik di situ 24 jam dibangun seperti yang idenya digambar Bapak, itu possibility-nya iya. Karena setahu saya di kompleks kita itu saya dapat informasi ada 50 dokter tapi semuanya pada ngumpet. Dan itu yang saya bilang tadi. Jadi mungkin kalau idenya Bapak saya sangat setuju, tapi mohon dibangun klinik juga supaya dokter-dokter yang mau itu praktek situ juga punya responsibility, Pak. Baik. Itu aja Baik dari Pak Ari, saya. ya kita berikan kesempatan nih kepada Pak Sunendio. Silakan Pak. Makasih Dok Ari. Waduh, Dokter Ari luar biasa Pak. Jadi nanti kita tampung Pak saran dari Bapak Dokter. Mudah-mudahan nanti Pak ada yang bersedia Pak. Nah, itu. Tapi tetap kita akan merekrut dari luar Pak. Untuk saya udah tanya, sudah saya beberapa yang sudah memang bersedia nanti Pak direkrut. Kerjanya berapa jam, kami juga rencana ini sudah kami sondir gitu loh Pak. Nanti pada saat eksekusi saya udah punya planning yang bagus gitu Pak. Mudah-mudahan bisa tercapai dan ramah lansia ini bisa kita laksanakan Pak. Kita sudah lansia Pak semuanya, mudah-mudahan. Tapi alhamdulillah sehat-sehat semuanya, luar biasa di TMR ini Pak. Betul Dok? Baik, terima kasih Bapak-Bapak semua. Saya ada tadi pertanyaan satu yang tersisa buat Pak Sumanto dari Pak Saleh. Bagaimana konsep Pak Sumanto tentang keamanan ini Pak? Silakan Pak Sumanto. Oke, terima kasih Pak Saleh. Tadi pertanyaannya bagaimana keamanan yang dirancang oleh saya bila mana terpilih menjadi Ketua RT di Tamara ini. Pertama saya ingin menerapkan gini Pak, bahwa setiap tamu, tapi sebelum itu kita fasilitasin dulu satpam supaya lebih sigap merespon tamu-tamu yang masuk ke Tamara ini. Karena selama ini kelihatannya dia nggak ada motor yang digunakan untuk patroli. Terpilih itu nanti kita adakan fasilitas keamanan. Jadi minimal 5 motor baru yang digunakan untuk patroli di komplek ini. Nah, caranya nanti untuk meningkatkan keamanan itu, setiap mobil yang masuk ke Tamara itu dimintain KTP-nya dulu, ya. Yang kedua, di dashboardnya itu ditulisin tamu segede kertas kertas HPS ini, ditulisin tamu di laminating. Jadi setiap tamu nanti ditaruhin kertas yang tulisannya tamu. 5 menit kemudian
Satpam ini memonitor orang tersebut. Misalkan dia mau bertamu ke tempat saya di D521. Kok sudah 5 menit didatengin kok bukannya ke D521 tetapi ke Blok A sana. Berarti orang ini harus dicurigain. Sehingga pemeriksaannya dipertajam oleh satpam yang bersangkutan yang melakukan patroli itu dikejar tujuannya sebenarnya kemana untuk dicari tahu yang mendetail lah gitu. Itu cara saya untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, mungkin nanti kita bikin kayaknya tadi siang atau yang sudah-sudah, Komplek Tamara ini kan ada stiker. Jadi di luar stiker yang dimiliki oleh warga besar penghuni Tamara, baik motor maupun mobil, di luar itu pemeriksaannya harus lebih selektif. Itu Pak, rencananya saya begitu. Cara meningkatkan keamanan di Tamara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumanto. Mari kita tepuk tangan semuanya nih Pak nih. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Barangkali pertanyaannya juga nanti masih bisa kita tampung, nanti akan kita sampaikan kepada masing-masing calon. Itu yang pertama. Nggak bisa Maka ditarik. kami di sini menyatakan bahwa dengan demikian pada jam 21. Pak, sedikit aja Pak. Sedikit saja Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Silakan. Pak, izin. Gugi Pak. Ya, Bisa. oke, Dengan Gugi silakan. Pak, mungkin Pak RT Pak, sudah. Pak Gugi ya, Ya, siapa? silakan ya. Maaf, saya agak terlambat. Pertanyaannya singkat dan cepat Pak, silakan. Siap, saya agak terlambat kebetulan di luar kota nih Pak. Ya, Silakan. masalah calon RT kalau ya sepengetahuan saya yang saya tahu Pak ya, kalau lihat Pak Nindyo calon RT ini ya, karena saya sering keluar masuk pintu belakang ya, saya tanya ini taman siapa, tamannya kok banyak tanaman gitu lah Pak. Oh, bagus nih buat penghijauan ya, satu. Terus yang kedua, yang calon RT kedua, pernah ada kasus juga, maaf ya Pak Manto ya, pada saat jadi pengurus itu. Pak Gugi dekat ke mic, kurang kedengaran di sini Pak. Oh ya, Maju. maaf Pak Manto. Jadi gini, kalau lihat di lokasi taman di Blok D, saya juga nggak tahu. Hilang. Hilang suara. Pak Gugi dengar suara kami? Sinyalnya Pak, mungkin itu sudah. Oke. Mungkin ya saya karena saya baru ini Pak. Jadi ya tolong itu diperhatikan juga gitu. Ya. Jangan sampai taman nanti dijadi bangunan tapi yang ya artinya ya nggak untuk kepentingan untuk warga. Itu satu ya. Baik. Pak Diulang Gugi. nggak jelas tadi. Coba Pak Gugi diulang singkat padat ya Pak ya, supaya Atau apakah gini, himbauan Pak, atau maaf. pertanyaan. Silakan Pak. Tulis saja Tadi Pak. saya sudah sampaikan kepada Pak Ahmad Subagio ya, karena saya dalam perjalanan jadi saya catat. Silakan Pak Bagio tolong dibacakan Pak Bagio. Sinyalnya di sini kurang baik. Itu aja mungkin. Ya Pak Ahmad Bagio. Pak Bagio juga HP-nya lagi ini Pak nih, lagi drop. Atau Pak Raja sebagai Yap. ketua panitia saya juga sudah mengirimkan Pak WA Pak. Oke ya. Oke. Maaf ini sinyalnya kurang bagus kalau di luar kota. Oke, sorry Pak. Itu aja ya. Itu. Ya mudah-mudahan lah yang terbaik buat kita semua warga. Atau itu diulangin aja Pak, nih handphone di sini kami silent semua, kami taruh di tempat jauh supaya suaranya tidak berdengung. Jadi kami cuma fokus saja nih Pak nih. Silakan aja Pak Gugi, tapi yang jelas, singkat padat. Silakan Pak ya. Ya artinya begini, ada baran jalan ya di Blok D karena ada taman. Ya ternyata itu tempat tinggalnya Pak Manto sesuai dengan permintaan Pak Manto. Nah, ini tidak ada laporan, ini catatan ya Pak, sebagai catatan aja Pak Manto. Ya mudah-mudahan kalau beliau terpilih, ya hal seperti itu tidak terulang atau terjadi kembali, itu aja. Ya karena yang bertanggung jawab kan otomatis pengurus saat itu gitu. Ya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Baik Pak Manto, dijawab aja langsung Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak
taman yang depan rumah Pak Manto. Ya, silakan. Pak Gugi ya tadi ya, Pak Gugi ya Pak. Ya, Iya Pak Pak, Gugi. iya Pak, siap. Ya, memang saya kebetulan saya di pojok perlu ruang putar mobil setiap tamu yang datang dan saya ini bukan digunakan untuk pribadi tapi siapapun dan yang jelas di sini saya memfasilitasin karena eh, apa ya sarana prasarana yang diperlukan tukang kebersihan maupun satpam itu perlu dukungan tambahan. Saya menyediakan di sini TV untuk dia itu nonton, untuk kalau dia lagi capek istirahat, terus ada kopi, gula, teh yang kita sajikan untuk umum siapa saja. Jadi bukan membatasin kepada saya, justru ini saya berikan untuk kepentingan orang banyak. Kedua, saya tidak mengurangi fungsi pasos-pasum itu sendiri, tapi saya tata yang baik, tapi fungsi hijaunya tetap berjalan, Pak. Ya, Eh, terima kasih ma- Pak. maaf Pak Terima Raja, saya kasih. komen sedikit Pak. Oke, jangan berdialog apa, Pak. Kita hanya Ya, apa Pak Fuad kira-kira, silakan ya Pak. mungkin saya memperjelas apa yang dimaksud oleh Pak Ya. Gugi tadi. Kebetulan saya sebagai ketua RT ada laporan bahwa sebahagian dari taman yang ada di Blok D itu dekat rumah Pak Manto diperlebar tanpa pemberitahuan ke kami sebagai pengurus. Jadi saya sampaikan coba ditertibkan, kalau tidak bisa ya lapor sampai ke lurah. Saya tidak, ya terus terang saya tidak tahu apakah ada yang melapor sampai ke lurah. Tapi ya kebetulan tetangganya juga keberatan. Jadi hanya itu aja. Hanya mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi. Apalagi kalau misalnya terpilih sebagai ketua RT harus benar-benar menjaga apa namanya itu aja. Kebetulan Baik, karena terima kasih. saya Kami udah tangkap ya. Oke, Baik, baik. Bapak-bapak semua sesuai dengan jam yang kami berikan bahwa Ya, Pak. kita sudah lebih dari 5 menit. Pak. Terima kasih semuanya. Jadi kami umumkan dari Sekretariat RT sekarang ini bahwa calon kita tinggal 2 nih. Yang pertama adalah Bapak Sumanto, kelahiran Sragen 3 September 61. Kemudian yang kedua adalah Bapak Sunindio, kelahiran Klaten 4 April 1959. Itu kami berharap, maka inilah calon kita untuk ketua RT kita yang akan kita pilih nanti pada tanggal 12, hari Sabtu, mulai jam 8 di gedung sarana olahraga dekat lapangan tenis. Kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, terima kasih partisipasinya. Sampaikan kepada rekan-rekan, tetangga, dan lain sebagainya agar kita datang beramai-ramai. Supaya pesta ini adalah pesta untuk kita, pesta untuk warga Tanjung Mas Raya, demi terciptanya lingkungan, keamanan, dan lain semua seperti yang dipaparkan oleh para kandidat tadi. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih semuanya kepada bapak-bapak, terutama kepada Pak Sumanto yang sudah bersedia, Pak Sunindi yang sudah bersedia, sehingga nanti mudah-mudahan ke depan nanti ada perbaikan-perbaikan. Kami juga mengucapkan kepada Pak RT, kaget juga kami di sini, ya Bapak mundur hari ini, tetapi memang itu pilihan Bapak. Terima kasih selama ini, ucapan kami terhadap Bapak, maka untuk itu nanti kami mohon kepada Bapak juga menyampaikan kepada teman-teman di sini nanti surat pengunduran diri karena itu akan kami jadikan sebagai bahan kami pegangan untuk tanggal 12. Dengan demikian maka hari ini ada lagi Pak Bagio? Ada Pak. Oke. Halo, Pak. Halo. Ya. Ya, saya Gane Pak. Pak Gane? Ya, boleh saya tadi agak tertinggal sedikit. Silakan. Tapi Ya. 1 menit aja Pak ya. Jangan lama-lama mungkin Pak. kurang dari 1 menit. Saya Ya. bertanya karena waktu kemarin itu ada diskusi pada saat acara wakil salah satu panitia menyatakan bahwa yang berhak memilih itu atau mendapatkan hak pilih itu hanya warga yang memiliki KTP. Saya mohon maaf kalau tadi sudah disebutkan atau sudah ada keputusannya karena saya terlambat. Apakah orang yang tidak memiliki KTP Tamara memiliki hak pilih karena dia mungkin terlambat mengurus atau dia baru atau karena memang enggan merubah padahal dia rumah sudah bertahun-tahun di situ. Mohon maaf kalau tadi sudah dibicarakan. Terima kasih. Baik Pak Gane, jadi
sebenarnya menurut aturan jelas bahwa orang atau masyarakat atau warga yang berhak memilih itu adalah yang tinggal di sini yang memiliki KK dan KTP. Tetapi Pak, kami telah rapat ya, kami telah rapat berempat tanpa ada tekanan dari mana-mana, maka kami memberikan kesempatan kepada mereka bisa memilih tanpa KK ya, tetapi harus membawa fotokopi IPL dan KTP asli. Ya Pak ya. Jadi saya mohon Pak, 3 tahun lalu juga saya ketuanya kebetulan dipilih, tapi hal yang sama terulang lagi terus Pak Gane. Marilah sama-sama teman-teman semua nih, kalau memang udah kita di sini, pindahkanlah ke sini kakaknya, pindahkanlah ke sini KTP-nya Pak, supaya kita betul-betul nyaman ke depan. Itu sih harapan kami. Tetapi kali ini kami berempat sudah sepakat bahwa tanpa ada tekanan dan lain sebagainya, maka kami memperbolehkan untuk datang asal membawa fotokopi IPL dan KTP asli. Itu kira-kira Pak Gane ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi dengan demikian Bapak-Bapak semua sekali lagi terima kasih. Kami dari panitia memohon maaf kalau ada perlakuan kami yang kurang berkenan kepada Bapak-Bapak. Tetapi inisiatif kami adalah bagaimana supaya acara ini sukses dan partisipasinya tinggi. Itu aja dari kami. Dengan demikian, atas nama panitia, mohon semua bapak-bapak dulu dibuka semuanya. Karena foto-foto ini akan kami sampaikan kepada kelurahan maupun RW. Bahwa kami telah melakukan sosialisasi. Kami juga telah melakukan pembuatan spanduk. Itu kami rekam, kami foto semua. Bahwa kami juga telah menerima pendaftaran calon dan lain sebagainya. Jadi ini mohon bapak-bapak dibuka semuanya agar kita berfoto di sini kenang-kenangan, dan juga kami sampaikan bahwa bukti kami telah melakukan sosialisasi maupun pemaparan visi. Silakan. Yang senyum dikit ya. Kalau ada ibu-ibu, coba mana ibu-ibu ini? Nanti 3 kali foto ya Pak? Ya, 3 kali foto ya. Yo, itu Pak Joko Susilo itu coba rambut dibenarin Pak Joko. Ya, udah keren. Kemudian Pak Lukman Ali nih di mana nih? Coba dibetulin dulu tuh biar kelihatan. Pak Taufik. Ya. Ayo, Pak Joko Suwono. Ayo, kita mulai ya. Ya. Pak Ihsan ini Pak Ustadz, apa kabar nih? Ya. Kita foto sekarang. 1, 2, 3. Kemudian tangan lagi seperti saya, ikuti saya, kayak senam. Ya. 1. Tunggu. Kameramennya belum siap nih di studio nih, studio RT nih. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jempol. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Kami dari panitia yang ada di sekretariat ini mengucapkan mudah-mudahan kita sehat-sehat, panjang umur, sehingga kita datang nanti beramai-ramai tanggal 12. Demikian, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga sukses Pak Ketua.